Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan semua, kaula muda transportasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Gelombang 8, Angkatan 68, Kelompok 3. Bersama saya, Nurul Burhani Cokrohandoko, CPNS Kemenhub 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Rizky Wardoyo, CPNS Kemenhub 2022, penempatan di BPTD 23 Maluku. Benar ya Bapak ya? Betul, betul. Nah, selamat malam Mas Rizky, apa kabar? Malam Mas, kabar Oke. baik. Saya harap sebaliknya. Saat ini kita mendengar kata stereotip PNS gitu ya, atau pegawai negeri sipil di benak sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pegawai yang dipekerjakan oleh negara, digaji oleh negara untuk bertugas melayani masyarakat. Lagi-lagi, stereotip negatif masih banyak terdengar. Kinerja yang sering dianggap kurang profesional, kurang produktif, kerja malas-malasan. Jika ada uang mau bekerja, kalau enggak ya mungkin malas gitu ya Mas ya. Berangkat telat, pulang pengennya cepat gitu ya. Dan masih banyak pandangan-pandangan negatif lainnya. Jarang ada yang membicarakan prestasi atau hal positif dari PNS. Ditambah dengan kasus-kasus yang mungkin kita pernah mendengar ya, kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS, seolah-olah tidak ada hal positif yang bisa dibanggakan dari seorang PNS. Apakah sudah begitu buruknya pandangan masyarakat yang masih terhadap PNS? Masih adakah cara untuk memperbaiki kinerja dan citra PNS? Nah, mari kita bahas Mas dengan narasumber kita Mas Rizky. Gimana Mas pandangan Mas Rizky terhadap stereotip PNS yang berkembang saat ini? Silakan Ya, Mas Rizky. terima kasih. Terima kasih Mas Burhani untuk waktu dan kesempatannya. Status saya ini kan calon pegawai negeri sipil ya. Jadi Iya, masih benar Mas. masih CPNS. Ibarat Iya. kata saya ini masih bersih. Jadi disinilah di latsar inilah kita mulai ditulis, diarahkan. Sekarang ini generasi ASN dibekali pelatihan dasar dari pembentukan karakter dengan materi-materi yang salah satunya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oke. Dari situ kita dididik, diberikan ilmu oleh coach dan mentor secara profesional. Dan saya rasa saat ini ASN juga sudah mempunyai kesejahteraan yang cukup yang diberikan oleh negara. Mungkin beda dengan zaman dahulu ya Mas ya. Zaman dahulu yang mungkin dari sisi kesejahteraan kurang, akhirnya banyak ASN yang memiliki usaha sampingan. Usaha sampingan sebenarnya tidak masalah usaha sampingan, tetapi saat di luar jam kerja, ini juga mungkin dulu banyak yang usaha sampingan di dalam waktu kerja. Jadi mereka tidak bisa fokus kepada tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya, sehingga di situ memberikan dampak kepada pelayanan yang kurang maksimal. Oke, setuju saya Mas. Pendapat. Selain itu, mungkin kurangnya diklat ya yang membentuk SDM ASN itu sendiri, yang berdampak akhirnya dirasa kurang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi saya menjabat sebagai pemroses data angkutan di seksi lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi di situ saya bertanggung jawab terhadap data-data operasional kapal di pelabuhan, termasuk evaluasi untuk kegiatan operasional di pelabuhan. Walaupun dalam penginputan data tersebut, terkadang kita dibantu sama rekan kerja. Tapi saat data itu ada kesalahan atau ada temuan kelalaian di data tersebut, itu kemudian menjadi tanggung jawab saya. Tidak bisa saya menyalahkan rekan kerja saya yang membantu saya, karena sudah jelas di situ saya bertanggung jawab terhadap data-data tersebut. Sekarang ini kita sudah mulai tahap aktualisasi ya, Iya, iya benar Mas. udah rancangan ya.
Jadi Mm-mm. di situ kita harus bisa mengidentifikasi suatu isu atau permasalahan yang ada di unit kerja kita, Iya, benar dan Mas. kita diharuskan mencari solusi yang nyata. Jadi saya rasa ini langkah awal seorang CPNS untuk menjadi ASN yang dapat selalu memberikan perubahan baik untuk unit kerja, untuk masyarakat luas juga, Mas. Jadi dengan berjalannya program-program ini diharap ke depannya untuk image tentang ASN di mata masyarakat ini juga akan membaik gitu, Oke, oke, setuju sih Mas. Mas Iya, iya benar. Burhani. Iya. Wah, Mas Rizky luar biasa sekali penjelasannya ya. Jadi intinya kita mengajak rekan-rekan semua CPNS ini ya, termasuk kita, melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri mungkin ya Mas. Betul, Dan dimulai dari sekarang dan saat ini. Jangan terbawa oleh suasana dan lingkungan kerja lama. Ya, begitu karena persoalan-persoalan yang ada dan membentuk stereotip negatif adalah hanya dilakukan oleh mungkin beberapa segelintir PNS saja ya, Mas ya. Dan mungkin tidak semuanya seperti itu. Oke, berarti kita sebagai CPNS yang baru harusnya menjadi agent of change ya dalam rangka betul. meningkatkan kinerja PNS. Pemirsa dimanapun berada, kita akhiri dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mas Rizky atas ilmu pandangannya dan sharingnya pada malam Sama-sama, hari ini. Mas Burhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.